Next, Mas, gimana sih yang kontrol? Lo tolong lewat sampai Filipi 4 sampai 7. Lewat. Udah. Terima kasih ya. Rasul Paulus memberikan nasihat dalam firman yang kepada jemaat di Filipi. Nah ini yang saya katakan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, katakan apa? Bersukacita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bersukacitalah. Ini bukan berita dari Paulus. Ingat berita para malaikat waktu menguji para gembala. Apa? Bersukacitalah. Gloria in excelsis Dei. Ada kemuliaan Tuhan. Bersukacitalah. Yesus pun berkata dalam Injil Matius, marilah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, berbeban berat, aku akan memberikan beban padamu. Benar. Susah kalau ngomong dengan orang tersesat. Kelegaan bukan beban. Tolong Bapak Ibu, di dalam kitab suci Allah mewartakan berkat. Jadi sekarang selama hidup kita, Tuhan itu memberkati Anda. Nanti setelah Anda mati, baru Tuhan mengadili Anda. Oke. Jadi kalau hidup itu jadi orang yang bersukacita, bukan jadi orang yang diadili. Bersukacita, karena Tuhan hari ini sampai kapanpun hidup Anda diberkati. Misalnya ini cuma misalnya. Sebelum misal 30 menit umat yang di sini sudah datang, sudah berdoa. Yang di sini karena ada ngabuk ini datang ke misalnya pas komuni kurang ajar. Lalu imam memberkati berkat penutup. Apakah umat yang datang pas komuni ini dapat berkat melimpah dari Tuhan atau tidak? Dapat atau tidak? Lihat, tersesatlah, tidak dapat. Maaf. Berkat Tuhan tidak tergantung pada Anda. Allah memberikan hujan kepada yang jahat dan kepada yang saleh. Ingat ini. Allah memberikan berkat pada yang di gereja tidur juga. Ya. Hanya apakah yang tidur, yang datang telat ini hatinya sukacita atau tidak? Tidak, karena tidak mempersiapkan diri dengan baik. Jadi kan berkat Tuhan itu ngasih kepada kita tergantung hati kitanya. Kalau orang-orang setia, hatinya selalu siap menerima. Saya bersyukur punya ayah tentara sederhana, punya anak 4. Ibu saya bidan. Kalau pulang kerja, ibu tuh langsung masak karena nggak ada pembantu. Dan masak yang mudah bagi orang Jawa adalah sayur bening. Sayur bening yang menjadi saya adalah sayur bayam. Jadi sejak kecil saya makan bayam terus. Kalau
kalau jadi asam urat. Dan sayur bayam itu pasti temannya apa? Tempe goreng. Kita sama-sama miskin ya dunia. Bayamnya sekarang lipstiknya waterproof lah. Kita anak-anak selalu menggerutu tahu bayam lagi, bayam lagi, tempe lagi. Tapi anak selalu bayam enak, bayam buatan ibu enak. Saya akhirnya berpikir apa? Ayah saya orang yang ini Tuhan yang buat. Next. Nah, peliharalah rasa syukur, gratitude. Bapak Ibu Teresa bagus. The best way to show my gratitude to God is to accept everything, even my problem, with joy. Engkau menghadapi masalahmu, bersukacitalah, bersyukurlah. Saya kan kemarin ziarah, saya cerita kemarin juga sama. Saya ziarah ke Lourdes. Anda pernah ke Lourdes? Kasihan banget. Saya doakan semoga Tuhan memberkati Anda dan Anda pergi ke Lourdes. Kalau keburu mati ya pasti ke Lourdes. Kan nggak dibatasin toh, nggak perlu pakai visa lagi kalau udah mati mah. Nggak perlu pakai pesawat. Tiba-tiba di Lourdes ya. Berkayangan di sana. Kita jadi bilangan, kita bernyerowong. Kalau di Lourdes itu 60% orang tua yang ke sana. Orang tua. Dan dari 60% itu hampir 50%, 40% batu surga. Saya kemarin November itu kan ada perawatan keliling malam dan siang itu perawatan sakramenta kudus. Saya sudah 4 kali, saya udah capek lama-lama. Lalu kelompok saya pada mandi, pada cuci muka, saya selesai. Di luar, saya ke kafe. Pas saya duduk di kafe, saya kan pakai kolor. Kolor saya selalu pakai. Kenapa ketawa? Wajar aja. Lalu pada saat saya duduk, ada rumah-rumah yang di kursi dorong. Kan di Lourdes itu selalu ada volunteer yang pakai baju bidan itu, suster volunteer. Itu awam, itu bukan suster-suster biarawan, awam biasa. Mereka berikan waktu untuk dorong. Terus dia dari awam, terus dia tanya lagi, Father, may I sit here? Of course, please. Kata saya, duduklah dia di samping saya. Lalu, biasanya saya cuma bisa I love you di Indonesia. Di Lourdes saya belajar di Indonesia. Nggak tahu ngomong apa, nggak ada necak meningkatkan besar. Terus saya tanya, where is coming from? I'm from Ireland, Mother. Tahu nggak Ireland? Itu dekat Garut, Ireland. Irlandia. Lalu saya, what happened with you? Father, I have cancer on my lung. And I'm paralyzed. I cannot walk. Look. Oh. How many times you come to Lourdes? Dear Father, I come to Lourdes twice a year. Hah? 2 tahun sekali? Lalu jawab, what? 2 times in 1 year? Saya kata tidak boleh bahasa Indonesia. 2 times in 1 year? That's right, Father. Wow! Amazing! What happened? Now, with your body, I still have cancer in my lung, and I still cannot walk. Terus ketawa, so why you still come to Lourdes? Nothing happened with you. Ibu ini yang dia bicara, ibu ini. Saya ngomong gitu. Nothing happened with you and you still come to Lourdes. Why?
langsung malu tuh gitu. Lalu saya tanya beliau, Mama, what do you do like that? Father, that's right. I still have cancer on my lung. I still cannot walk, that's right. But you must know, when I come to you, I'm really feeling blessed. I really feel God love me. And I have Mother Mary who always pray for me. So that's why I always come here. Saya harus berpikir, yang penting yang disembuhkan itu hatinya, bukan tubuhnya. Karena banyak orang yang cacat sakit tubuhnya, bukan tubuhnya, hatinya, jiwanya. Maka dari itu dalam penyembuhan, Yesus selalu mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau, dan jangan berbuat dosa lagi. Jiwa yang penting. Gak penting tubuhnya seperti itu. Bahkan si ibu itu mengatakan, after I always came up here, Father, you know, now my cancer is to be my friend for me. I am okay that I have cancer on my body. And ini orang hebat, masih bisa bersyukur walaupun sakit. Coba saya cek. TV kita tidak ada yang mengatakan layar putus. Ya, banyak yang mengatakan TV kita, nggak ada yang mengatakan layar putih. Padahal lebih besar mana TV hitamnya atau layar putihnya? Nah itu kenapa? Karena kita selalu melihat kejelekan. Kita sulit bersyukur. Berkat begitu banyak, musibah kecil yang dilihat namanya. Kita nangis, marah pada Tuhan. Lu hanya lihat ini kecilnya doang. Tuhan tuh sudah memberkati kita. Kenapa kamu ributkan hal kecil? Saya kan pernah cerita, saya pernah dikasih tas oleh ibu. Wah, mahal, gue baru lihat di Tokopedia. Itu tas ada di Bordeaux. Mahal. Nggak tahu mereknya, bukan gua ya, itu pak, dari kulit gua itu krokodil itu bukan krokodil, mantul. Gua lupa pokoknya dikasih. Saya sudah punya tas, udah mereknya dibikin. Lalu saya nggak pakai tas itu, saya pakai tas yang biasa saya pakai. Saya ketemu karyawan untuk kuliah. Terus dia cuma lagi bawa buku. Terus lo mau kemana? Kuliah maksud. Lo mau punya tas? Apa maksud? Saya kasih tas itu. Hari Minggu saking senangnya dia pakai tasnya. Dan ibu yang kasih datang. Ngeliat bawa tas itu tidak di tangan saya, tapi di tangan pegawai. Pada tahu habis bisa langsung begitu masuk. Seperti mau menerangkan dan harus saya. Ibu maaf, pasur ini tidak tahu diri ya, sudah dikasih dari tamu. Seperti itu, apa sih bu? Saya kan kasih tas ke pasur itu tasnya mana? Bu maaf kan saya nggak pakai, bukan ibu udah ngasih. Saya nggak mau pakai, sayang daripada nanti rusak. Saya kasih, tapi itu bukan caranya kayak gitu dong. Pastor yang saya gak akan pernah lagi ngasih apa pastor. Sampai mati itu saya gak ngasih. Bener. Sama itu masih hidup sekarang.
ributkan titiknya. Kan lebih banyak. Next, bersyukurlah dalam segala hal. Nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan mengucap syukur. Maka Bapak Ibu lihat, Bapak kami kan, Bapak kami yang dari surga, dimuliakanlah namamu. Tidak memuliakan nama Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Baru berilah kami rezeki pada hari ini. Kadang-kadang bahasa Indonesia tidak jelas. Rezeki itu kayak gimana? Setiap rezeki atau bukan? Rezeki. Lebih gede buatnya apa? Lebih gede rezeki mana? Buatnya apa setiap? Dasar manusiawi. Dia. Jadi lihat, kita ingin lebih banyak. Kalau dalam bahasa Inggrisnya nggak bagus. Give me our daily bread. Bread itu apa? Roti, bukan kentut. Give me our daily bread. Itu bukan. Bukan bread. Give me our daily bread. Makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari itu sudah cukup. Jadi lihat, Yesus pun mengajarkan sebuah Paulus bisa diracun dari yang lain. Dalam yang ini aku suka. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau mau hidup dalam firman Tuhan, dengarkan apa yang para rasul katakan, dengarkan apa yang Yesus katakan, bersukacitalah biasa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Walaupun sedikit, mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Karena apa? Dengan bersyukur, hati kita bersukacita. Betul atau tidak? Hati kita bahagia. Jadi bukan bahagia itu baru bersyukur. Tidak. Justru kebahagiaan yang sesungguhnya terjadi pada saat saya bisa bersyukur. Sewaktu ayah meninggal, saya tidak menangis. Saya sedih ya. Hanya ayah ini kalau bertemu saya, ayah selalu berkata, saya sudah siap bertemu Tuhan. Saya pikir ini kata-kata orang yang putus asa. Tetapi rupanya tidak. Anak itu tiap hari berdoa. Sehari itu bisa 5 sampai 6 kali rosari. Di samping tempat tidur ayah itu ada meja doa. Di situ banyak sekali buku doa. Ayah berdoa baca kitab suci tiap hari, tiap saat. Saya kalau datang ke rumah, ayah itu sedang berdoa. Sampai saya nungguin ayah dan selesai. Sampai saya mau minta bantu ayah. Bapak mana sedang doa. Lalu karena terlalu lama baru ngomong, Bapak ada rombongan ekor. Apa itu kayak saya suruh nunggu. Dan ayah berkata, aku mau mati. Kalau mati, aku jangan menderita. Dan Bapak Ibu, satu ayah masuk ICU meninggal hari ini, tidak menderita. Tuhan kasih kepada orang yang baik apa yang dia kehendaki. Dan waktu meninggal pun anak-anaknya
Akhirnya kami menggali lagi ruang ibu yang sudah 14 tahun meninggal. Kami turunkan dan banyak di atasnya. Rupanya kematian tidak memisahkan perkawinan. Saudara-saudariku, hidup akan penuh sukacita kalau Anda mampu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi dalam tidak dengan pulas yang mari bersama kita. Kawan saya Esther berapa jam kira-kira? Kayaknya hanya ngantuk ya. Orang terus dan rumah kita. Ya. Baik Bapak Ibu, saya cuma ingin mengingatkan tadi kan sudah diberitahu sama sister kita ya. Sisa Arianto, kalau bagi yang sudah memberikan kartu terima kasih. Tetapi di bangku kita masing-masing ada amplop, kita bisa memberikannya dengan sukacita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita seperti yang disampaikan tadi oleh Romo Eko Bakti. Sekarang 2 atau 3 menit kita akan mempraktekannya. Tadi sholatnya itu tuh, lalu nanti dikumpulkan ke depannya, di depan dikasih kepada Bapak Ibu petugas yang di depan. Gampangannya, gampang. Roma itu sukacita itu untuk memberikan kasih, gampang sekali Bro. Benar Bro, jadi tadi diam-diam diisi, tapi siapa kosong? Iman dekat Allah pun kosong. Ini di gereja atau di gereja, jangan ikuti kebutuhan. Terima kasih Romo. Ya, Bapak Ibu, kalau bagi memang belum bisa memberikan secara mudah, nanti akan amplop seperti di bawah dengan scan-nya. Ya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, tak terasa kita sudah sampai di penghujung. Ya. Oh iya, tadi Om Paulus juga sudah memesan bagi Bapak Ibu yang mengikuti peserta seminar ini. Di depan akan ada nasi box, ya, nasi box nanti akan diberikan satu-satu oleh panitia. Silakan disampaikan. Demikianlah rangkaian acara kita pada hari ini. Hadirin yang terkasih, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Saya atas nama seluruh panitia mengucapkan terima kasih tak terhingga. Juga kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terutama untuk Romo Eko yang telah memberikan seminar pencerahan dan pembelajaran yang begitu sangat luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan kata atau sikap yang kurang berkenan. Kehadiran Anda semua menjadi semangat bagi kami untuk terus melayani Tuhan. Boleh ya sebelum kita menutup acara ini, dengan Esther dan Kak Hasan membacakan 2 buah pantun dibalas dengan cakep, gitu ya? Gurumu di tengah merawat, Cakep, akhir yang dengan bercanda. cakep, Kalau kita senang menjual, cakep. pesan Tuhan pun bergema di seluruh dunia. Lagi ya. Lagi ya, oke kita lihat. Kelaparan berteman sunyi, bintang berbicara indah berseri. Cakep. Hidupku teguh tiada terperi. Cakep. Hai anak, firmanmu di hati. Terima kasih. Ada yang mau Mari kita tutup acara ini dengan doa penuh dan berkat dari berapa? Tuhan. Bapak Ibu, mau berkat dari
Sebelum malam ini dipanggil Tuhan, mari kita berdoa. Yang atas paling setia, tepuk tangan. Ada di atas dekat dengan Tuhan. Haleluya. Silakan kalau mau duluan. Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Semoga malam ini membuat kekuatan dalam iman kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat, penyertaan, kasih yang tak pernah henti dalam hidup. Kami mohon hadirlah selalu di tengah-tengah kami, pimpin dan selalu jaga hidup kami dengan firman, dan buatlah kami menjadi hamba-hamba yang setia, seperti Bunda Maria, setia mendengarkan, memelihara dan melaksanakan firman. Tuhan, firman itu berlimpah bagi hidup kami. Kami percaya melalui firman kami dapat sampai untuk bertemu dan berkumpul di rumahmu yang aman. Maka kami mohon kepada turunkan berkat-Mu atas anak-anak ini. Sejahterakan mereka, sukacitakan keluarga mereka, beri berkat kepada keluarga mereka. Jangan sampai keluarga mereka berkekurangan, dan biarkan mereka pun selalu bersedia untuk menjadi berkat bagi sesama, khususnya bagi pembangunan aula parokia. Berkat Allah limpah atas Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Baik, singkat kita. Mari Bapakku, tadi kita diajarkan untuk jangan terfokus pada setiap masalah, tapi kita harus melihat berkat Tuhan. Dan seperti bahasa Jawa, jangan orang iso terus, tetapi kita mesti kudu iso dalam Tuhan, karena kita mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib.
bacain 1, 2, 3.